Bayangkan, hidupmu biasa-biasa saja. Gaji pas-pasan, teman biasa, mimpi terasa jauh. Tapi tiba-tiba, dalam sekejap, segalanya berubah. Dari pria yang tak pernah diperhitungkan, menjadi miliarder di usia muda. Bahkan, orang-orang terdekatmu tak akan percaya. Kamu pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa rahasianya? Apakah ini cuma keberuntungan? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar mengubah nasibnya? Hari ini, aku akan membongkar kisah seorang pria weton pahing yang dulunya tak terlihat, tapi nasibnya diubah drastis oleh sesuatu yang tak pernah dia duga. Dan yang paling mengejutkan, semua ini dimulai dari tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan setiap hari. Namanya Raka. Lahir dari keluarga sederhana, hidupnya biasa-biasa saja. Setiap hari dia bangun, bekerja, pulang, tidur, dan mengulanginya lagi tanpa ada harapan besar. Teman-temannya sukses sedikit demi sedikit, sementara Raka merasa stagnan, bahkan kadang merasa dunia menutup pintu untuknya. Tapi ada satu hal yang membedakan Raka dari orang kebanyakan. Dia seorang weton pahing. Di awal, tak ada yang spesial dari dirinya. Orang-orang menganggapnya biasa, bahkan dirinya sendiri meragukan potensinya. Namun alam semesta kadang bekerja diam-diam. Seiring waktu, hal-hal kecil mulai terjadi. Keberuntungan seolah menuntunnya, kesempatan datang tak terduga, dan orang-orang mulai melihat perubahan yang luar biasa. Raka tidak pernah menyangka bahwa tanda-tanda kecil itu, yang dulu dia abaikan, ternyata adalah petunjuk untuk hidupnya yang baru. Dan dalam beberapa tahun, hidupnya berubah drastis, dari seorang pria biasa menjadi miliarder muda yang dihormati banyak orang. Tunggu dulu. Sebelum kamu mengira ini hanya kisah kebetulan, dengarkan baik-baik setiap detail yang akan aku bagikan. Kamu akan melihat bagaimana satu keputusan kecil, satu tanda dari alam semesta, dan satu keberanian untuk mengambil resiko bisa mengubah hidup seseorang 180 derajat. Dan percayalah, kisah ini bukan hanya tentang Raka. Ini tentang semua orang yang merasa hidupnya biasa-biasa saja. Bisa saja ini juga tentang kamu. Jadi, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena di setiap babnya ada rahasia yang bisa membuka mata kamu, mengubah perspektif, dan mungkin menginspirasi langkahmu untuk mengubah nasib sendiri. Klik play, duduk santai, dan biarkan aku membawa kamu masuk ke dunia Raka, dunia weton pahing yang hidupnya tiba-tiba berubah drastis. Jangan lewatkan satu detik pun, karena kisah ini penuh kejutan yang akan membuatmu terperangah. Bayangkan hidupmu begitu biasa, begitu datar, sehingga hampir tidak ada yang memperhatikanmu. Hari-harimu diisi dengan rutinitas yang sama. Bangun, bekerja, pulang, makan, tidur, dan mengulanginya lagi esok hari. Uang selalu cukup, tapi tidak pernah berlebih. Teman-temanmu mulai menapaki karir, membeli rumah, kendaraan mewah, sementara kamu tetap di tempat yang sama, bahkan kadang merasa tertinggal. Itulah hidup Raka, seorang pria weton pahing yang lahir dari keluarga sederhana. Dulu, dia hanyalah satu dari banyak orang biasa di kampungnya. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang istimewa. Raka dikenal sopan, rajin dan pekerja keras, tapi orang-orang hanya menilainya sebagai pria biasa. Bahkan dirinya sendiri pun terkadang merasa begitu. Raka sering duduk di warung kopi sore hari, menatap orang-orang yang lalu lalang dengan mobil mewah, tas branded, dan senyum puas di wajah mereka. Hatinya campur aduk, iri, penasaran, sekaligus putus asa. Ia bertanya-tanya, kenapa hidupku tidak seperti itu? Apa yang salah denganku? Pertanyaan itu sering muncul di pikirannya, tapi tak pernah menemukan jawaban yang memuaskan. Beberapa tetangga lama pernah berkata, Raka, ada aura berbeda di kamu sekarang." Raka hanya tersenyum kecut. Baginya itu hanyalah perkataan kosong, tidak lebih dari basa-basi. Namun, alam semesta ternyata memiliki rencana lain. Kadang perubahan terbesar datang dari hal-hal yang kecil, tak terlihat, dan sering kita abaikan. Suatu malam, Raka bermimpi aneh. Ia berjalan di jalan bercahaya emas, diapit sosok-sosok samar yang tampak seperti makhluk penuntun. Mereka tersenyum, mengangguk, dan seolah menyemangatinya. Saat terbangun, perasaan Raka berbeda. Ada energi baru, ada rasa percaya diri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sesuatu di dalam dirinya berkata, ini hanya permulaan. Hari-hari berikutnya hal-hal kecil mulai terjadi. Uang di dompetnya selalu cukup, meski hanya membawa gaji biasa.
Undangan untuk acara komunitas bisnis datang tanpa ia harapkan. Bahkan keberuntungan kecil seperti menang lotre iseng mulai muncul, seolah alam semesta menatapnya dan berbisik. Sekarang, waktumu telah tiba. Tapi Raka tidak langsung percaya. Ia masih merasa skeptis. Bagaimana mungkin hidupnya yang biasa-biasa saja bisa berubah drastis? Apa benar ini hanya kebetulan? Atau apakah ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja diam-diam? Dan disinilah titik awal cerita, titik di mana hidup yang dulunya biasa-biasa saja perlahan mulai menampakkan tanda-tanda perubahan. Satu keputusan kecil, satu langkah berani, dan satu keberanian untuk percaya pada intuisi. Itulah yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Hari ini, aku akan membawa kamu masuk ke dunia Raka, pria weton pahing yang hidupnya tampak biasa, tapi ternyata nasibnya disiapkan untuk perubahan dramatis. Kisah ini bukan hanya tentang keberuntungan atau kerja keras semata. Ini tentang tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan, tentang alam semesta yang diam-diam menuntun, dan tentang bagaimana satu keberanian bisa mengubah hidup seseorang 180 derajat. Percayalah, setiap detik dari kisah ini akan membuatmu terpesona, penasaran, dan mungkin mulai mempertanyakan nasibmu sendiri. Karena siapa tahu, kisah Raka juga bisa menjadi cermin bagi hidupmu. Setelah bermimpi aneh itu, Raka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Awalnya, ia tidak ingin percaya, karena hidupnya selama ini penuh ketidakpastian. Tapi perlahan, kejadian-kejadian kecil mulai menumpuk, seolah alam semesta sedang menepuk pundaknya, memberi tanda yang tidak bisa diabaikan. Suatu pagi, Raka bangun dengan perasaan ringan. Dompetnya yang biasanya hampir kosong, kini selalu cukup. Bahkan ketika ia membeli kopi favoritnya dan jajanan di warung, uangnya selalu pas. Tidak kurang, tidak lebih. Hal ini membuatnya tersenyum sendiri, sambil berpikir, ini aneh, tapi menyenangkan. Tak lama kemudian, undangan datang. Acara komunitas bisnis lokal yang biasanya tidak meliriknya, tiba-tiba mengundangnya untuk hadir. Raka tidak tahu mengapa. Ia bukan orang penting, bukan pengusaha sukses, bahkan tidak punya pengalaman khusus. Namun, undangan itu datang dengan kata-kata yang terdengar seolah memilihnya sendiri. Kami ingin Raka hadir. Kami yakin dia akan memberi sesuatu yang berbeda. Di tempat acara, Raka merasa gugup. Semua orang tampak percaya diri, berpengalaman, dan pandai berbicara. Sementara dirinya, hanya seorang pria biasa yang berusaha terlihat tenang. Tapi anehnya, ketika ia mencoba lotre iseng, hanya membeli tiket karena bosan, tapi tiba-tiba menang hadiah kecil, cukuplah untuk makan malam mewah. Teman-temannya menertawakannya dan bilang itu hanya keberuntungan. Tapi Raka merasa ada sesuatu lebih dari sekedar keberuntungan. Seolah dunia sedang membuka pintu perlahan-lahan, menyiapkan jalannya menuju sesuatu yang lebih besar. Malamnya, Raka kembali bermimpi. Jalan bercahaya emas itu muncul lagi, tapi kali ini lebih nyata. Sosok-sosok samar yang menemaninya dulu, kini menatap lebih jelas, seolah memberi pesan. Kamu dipilih, ikuti jalannya. Raka terbangun dengan jantung berdebar. Ada perasaan takut, tapi juga percaya diri yang aneh. Seolah alam semesta sedang memberi sinyal. Ini waktumu, jangan ragu. Setiap hari kejadian kecil itu menumpuk. Ketika Raka berjalan di pasar, beberapa orang asing tersenyum padanya, memberikan sapaan hangat, bahkan beberapa menawarkan bantuan tak terduga. Di kantor kecil tempatnya bekerja, ide-idenya mulai diperhatikan atasan, dan rekan-rekan yang dulu cuek mulai mendengarkan dengan serius. Semua ini membuat Raka sadar, sesuatu sedang terjadi. Raka tidak bisa menjelaskan logikanya. Semua ini tampak mustahil bagi orang biasa. Tapi tanda-tanda itu nyata. Ada energi yang berbeda, ada intuisi yang membimbingnya, dan rasa percaya diri yang semakin kuat. Ia mulai menulis di buku catatan kecilnya semua kejadian yang aneh dan luar biasa. Setiap catatan seperti petunjuk untuk langkah selanjutnya, meski ia belum tahu apa hasil akhirnya. Di titik ini, penonton mulai merasakan, hidup Raka bukan lagi biasa. Ia berada di ambang perubahan, di titik awal dari sesuatu yang besar dan dramatis. Tanda-tanda aneh ini adalah panggilan untuk bangkit,
untuk percaya, dan untuk mengambil langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alam semesta tampaknya berbicara melalui hal-hal kecil, diam-diam tapi pasti. Dan Raka belajar satu hal penting, jangan pernah menyepelekan tanda-tanda kecil. Karena kadang, satu momen yang tampak sepele bisa menjadi awal dari perubahan dramatis yang tidak pernah kamu bayangkan. Hidup Raka perlahan mulai berubah setelah rangkaian tanda-tanda kecil itu. Tapi semua masih terasa samar. Ia merasa bahwa momen besar belum datang. Hingga suatu hari, sebuah kesempatan yang tampak mustahil muncul di hadapannya. Raka menerima telepon dari seorang pengusaha sukses yang terkenal misterius. Pria itu bukan hanya kaya raya, tetapi juga dikenal sebagai pembuka jalan bagi orang-orang terpilih. Ia menawarkan Raka sebuah proyek besar, proyek yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Raka terdiam. Proyek itu terdengar menakutkan. Ia sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk menangani hal sebesar ini. Teman-temannya akan bilang, "Raka, ini terlalu besar untukmu, lebih baik mundur." Tapi ada sesuatu di dalam diri Raka yang berkata, "Ini kesempatanmu, jangan biarkan hilang." Dengan sedikit keraguan tapi penuh tekad, Raka memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menandatangani kontrak itu dengan tangan bergetar, sadar bahwa hidupnya mungkin akan berubah, entah menjadi luar biasa atau hancur total. Awal proyek penuh tantangan. Investor menolak proposalnya, rekan kerja meragukan kemampuannya, dan setiap keputusan yang ia buat tampak membawa risiko tinggi. Raka hampir putus asa berkali-kali. Ia merasakan tekanan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam tanpa tidur, pikiran kacau, dan rasa takut gagal yang menekan dadanya. Tapi setiap kali ia merasa hampir menyerah, sesuatu selalu muncul sebagai penyelamat. Seringkali peluang kecil hadir di saat yang tepat. Ide-idenya yang tadinya dianggap remeh, tiba-tiba mendapat respon positif. Seorang investor asing menawarinya kerjasama yang membuka jalannya untuk proyek lebih besar. Raka mulai menyadari pola aneh. Setiap keputusan yang diambil dengan keberanian dan ketulusan selalu menghasilkan hasil yang luar biasa. Sementara keputusan yang dibuat setengah hati selalu menemui rintangan. Ia merasa seolah alam semesta mengujinya dan setiap langkah yang benar diberi hadiah dalam bentuk kesempatan baru. Semangatnya tumbuh. Ia bekerja tanpa kena lelah, mengasah keterampilan, belajar dari kegagalan, dan mempercayai instingnya. Setiap hari, Raka semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih ini adalah jalannya, meski masih penuh risiko tapi penuh potensi. Lambat laun, proyek pertamanya mulai menunjukkan hasil. Investor mulai percaya, tim mulai mendukung, dan Raka yang dulu biasa-biasa saja kini menjadi pusat perhatian. Orang-orang mulai menyadari bahwa pria weton pahing ini bukan sembarang orang. Ada energi berbeda yang terpancar darinya, keyakinan, keberanian, dan ketekunan yang jarang dimiliki orang lain. Kesempatan emas itu tidak hanya mengubah hidupnya dalam hal materi, tapi juga mengubah perspektifnya. Raka belajar bahwa kadang hidup memberikan jalan melalui momen yang terlihat mustahil. Dan satu hal penting yang ia pahami, peluang besar sering datang tanpa peringatan. Yang menentukan bukan hanya keberuntungan, tapi keberanian untuk melangkah dan mempercayai tanda-tanda yang muncul. Disinilah Raka mulai menapaki transformasi dramatis, dari pria biasa menuju seseorang yang perlahan mulai mencetak kesuksesan besar. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan dunia mulai menaruh perhatian. Perubahan dalam hidup Raka tidak lagi bisa disembunyikan. Apa yang dulu hanya terasa sebagai rangkaian keberuntungan kecil, kini menjelma menjadi lonjakan besar yang sulit dipercaya. Dalam waktu yang relatif singkat, hidupnya melesat jauh meninggalkan masa lalu yang biasa-biasa saja. Proyek yang dulu diragukan banyak orang, kini mulai membuahkan hasil nyata. Angka demi angka di laporan keuangan melonjak. Kerjasama yang awalnya kecil berkembang menjadi jaringan bisnis yang luas. Nama Raka mulai dikenal, bukan lagi sebagai pria biasa, tapi sebagai sosok yang diperhitungkan. Yang paling mengejutkan bukan hanya uangnya, tetapi cara dunia memperlakukannya. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini datang dengan senyum lebar dan nada bicara penuh hormat. Undangan makan malam, forum eksklusif, dan pertemuan penting berdatangan tanpa henti. Raka yang dulu menunggu kesempatan, kini justru dikejar oleh peluang. Dalam 3 tahun, hidupnya berubah total.
Rumah sederhana diganti dengan hunian megah. Kendaraan lama berganti mobil mewah. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam dirinya sendiri. Cara Raka berjalan, berbicara, dan mengambil keputusan, semuanya memancarkan keyakinan. Ia tidak lagi ragu pada dirinya. Tetangga lama mulai berbisik. Dulu dia biasa saja, sekarang kok seperti orang berbeda. Ini pasti karena weton pahingnya. Sebagian kagum, sebagian iri, sebagian lagi tidak percaya. Tapi fakta tidak bisa dibantah. Raka telah menjadi simbol perubahan drastis. Contoh nyata bahwa hidup bisa berbalik arah secara ekstrim. Yang menarik, Raka tidak berubah menjadi sombong. Ia justru semakin tenang. Ia memahami satu hal penting. Kekayaan dan kesuksesan ini bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil keberanian mengikuti tanda-tanda ketika orang lain memilih mengabaikannya. Dalam beberapa wawancara, Raka sering mengatakan kalimat yang membuat banyak orang terdiam. Aku tidak lebih pintar dari orang lain. Aku hanya berani melangkah ketika hidup memberiku sinyal. Transformasi ini bukan sekedar soal materi. Raka kini menjadi tempat bertanya, tempat belajar, dan tempat berharap bagi banyak orang yang merasa hidupnya stagnan. Ia sering mengingatkan satu pesan sederhana. Perubahan besar tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang pelan, menguji keberanianmu sedikit demi sedikit. Di titik ini, Raka telah sepenuhnya meninggalkan masa lalunya. Pria yang dulu duduk di warung kopi dengan tatapan kosong, kini berdiri di panggung besar kehidupan. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena satu keputusan berani yang diambil pada waktu yang tepat. Transformasi drastis ini menjadi bukti bahwa hidup bisa berubah 180 derajat, bahkan bagi mereka yang dulu tak pernah diperhitungkan. Dan yang lebih mengejutkan, perubahan ini belum selesai, karena setelah transformasi, selalu ada pesan besar yang harus disampaikan kepada dunia. Setelah semua yang terjadi, Raka sampai pada satu titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan lagi soal uang, bisnis, atau pencapaian yang membuat namanya dikenal, tapi tentang makna, tentang mengapa semua perubahan itu terjadi, dan untuk apa sebenarnya ia dipilih melewati jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Di suatu malam yang sunyi, Raka duduk sendiri. Tidak ada rapat, tidak ada telepon, tidak ada tuntutan. Hanya dirinya dan pikiran-pikiran yang kini jauh lebih jernih. Ia teringat masa lalu, hari-hari ketika hidup terasa datar, penuh keraguan, dan seolah tak ada arah. Di titik itulah, Raka menyadari satu hal penting. Hidup tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berbicara, hanya saja tidak semua orang mau mendengarkan. Raka mulai percaya bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, tapi memberi tanda-tanda kecil, kesempatan kecil, dorongan kecil di dalam hati. Dan hanya mereka yang peka, berani, dan tidak meremehkan dirinya sendiri yang akan menangkap pesan itu. Ia menyadari, weton pahing bukan jaminan kesuksesan, tapi potensi besar. Potensi yang baru akan menyala ketika seseorang berani mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ketika berhenti menyalahkan keadaan, ketika berhenti menunggu diselamatkan. Raka sering berkata pada orang-orang yang datang padanya, alam semesta tidak memilih orang paling hebat, ia memilih orang yang mau bergerak. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam, karena banyak orang merasa hidupnya biasa-biasa saja, bukan karena nasib, tapi karena terlalu lama ragu, terlalu sering mengabaikan intuisi, terlalu takut mengambil langkah pertama. Kini, Raka menjadikan hidupnya sebagai pesan berjalan. Ia tidak memamerkan kekayaan, tapi membagikan perspektif. Ia tidak menjual mimpi kosong, tapi pengalaman nyata. Ia ingin orang-orang sadar bahwa perubahan besar tidak datang tiba-tiba. Ia datang ketika seseorang akhirnya berkata dalam hati, "Cukup, aku tidak mau hidup seperti ini selamanya." Dan di titik inilah, kisah Raka berhenti, bukan karena ceritanya selesai, tapi karena kini giliran penonton yang melanjutkan. Jika kamu merasa hidupmu biasa, jika kamu merasa tidak diperhitungkan, jika kamu merasa nasibmu seperti jalan buntu, mungkin ini bukan kebetulan kamu mendengar kisah ini. Mungkin ini juga tanda bahwa hidupmu sedang mengetuk, tanda bahwa waktumu mendekat,
tanda bahwa perubahan menunggumu jika kamu berani melangkah. Karena pada akhirnya, alam semesta selalu adil. Ia tidak membedakan siapa kamu kemarin. Ia hanya peduli satu hal, apakah hari ini kamu cukup berani untuk berubah. Kisah Raka mungkin sampai di akhir, tapi pesannya tidak pernah benar-benar selesai. Karena di luar sana, ada banyak orang yang hidupnya masih terasa biasa, datar, bahkan terasa seperti jalan buntu. Bangun pagi dengan beban, bekerja tanpa gairah, dan tidur dengan pertanyaan yang sama. Apa hidupku akan begini terus? Raka juga pernah berada di titik itu. Ia bukan siapa-siapa, tidak punya keistimewaan yang mencolok, tidak punya modal besar. Yang ia miliki hanya satu hal yang sering kita abaikan. Keberanian untuk mendengar tanda-tanda kecil dan mengambil satu langkah saat hatinya berkata, sekarang. Cerita ini bukan tentang weton semata, bukan tentang keberuntungan instan. Ini tentang kesadaran. Tentang momen ketika seseorang berhenti meremehkan dirinya sendiri. Tentang saat kita berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah cara kita melangkah. Mungkin kamu menonton video ini sambil tersenyum, sambil ragu, atau bahkan sambil menggeleng tidak percaya. Itu wajar. Tapi satu hal yang perlu kamu tanyakan pada diri sendiri adalah, bagaimana jika ini bukan sekadar cerita? Bagaimana jika ini adalah pengingat yang datang di waktu yang tepat? Karena seringkali, hidup tidak memberi kita jawaban langsung. Ia memberi kita kisah, ia memberi kita perasaan, dan dari situlah kita diuji. Apakah kita hanya menonton, atau berani merenung dan bertindak? Jika kisah ini membuatmu berpikir, jika ada bagian yang terasa kena di hati, jika kamu merasa hidupmu sedang berada di persimpangan, jangan berhenti di sini. Tekan subscribe, karena channel ini bukan sekedar bercerita, ini ruang refleksi, tempat kita membongkar makna hidup, nasib, dan keberanian untuk berubah. Tulis di kolom komentar, siap berubah, jika kamu merasa waktumu mulai mendekat, bukan untuk pamer, tapi sebagai komitmen pada dirimu sendiri. Bagikan video ini ke orang yang kamu tahu sedang berjuang dalam diam. Mungkin kamu tidak bisa mengubah hidupnya secara langsung, tapi cerita ini bisa menjadi percikan kecil yang ia butuhkan. Dan ingat satu hal terakhir, hidup tidak menunggu kita siap. Kesempatan tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Tanda-tanda tidak akan terus muncul jika kita memilih diam. Jika hari ini kamu mendengar cerita ini, mungkin bukan kebetulan. Mungkin ini saatnya kamu berhenti menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena siapa tahu, cerita selanjutnya adalah tentang perubahan besar yang sedang menunggumu.